The 5.6 magnitude earthquake shook Mendocino County so hard that items inside this grocery store flew off the shelf. Don't speak of injustice and equality, and kindness and ecology, and kindness. Don't speak. Tahukah kalian, jika telah terjadi fenomena yang aneh baru-baru ini, saat gempa besar tak hanya terjadi di Venezuela di waktu bersamaan, tapi sebaliknya, gempa baru-baru ini juga terjadi di AS hingga Jepang. Jadi, pada rentang sekitar 24 hingga 25 Juni 2026, terjadi gempa besar yang hampir berurutan di beberapa tempat, yang dimulai dari California AS, Venezuela, dan Jepang. Ada juga di wilayah Filipina dan juga New Guinea. Namun, tak sebesar di 3 wilayah yang disebutkan di awal. Fenomena ini pun memicu banyak pertanyaan. Mengapa gempa ini muncul hampir bersamaan? Dan khusus untuk Venezuela, bagaimana bisa gempa kembar berkekuatan hingga 7,5 magnitudo muncul dan menghancurkan seisi kota? Kami telah rangkum fenomena tersebut dalam video berikut ini. There's a place in my heart for those who lack commitment. There's a space in my heart for those who lack. Pada hari Rabu 24 Juni 2026, bumi seolah-olah sedang bergetar secara dramatis dalam waktu yang relatif singkat. Dalam rentang kurang dari 12 jam, beberapa gempa signifikan mengguncang wilayah yang jauh terpisah, mulai dari Amerika Serikat, kemudian Venezuela di Amerika Selatan, hingga Jepang di Asia Timur. Jadi, semua dimulai pada pukul 11.10 AM waktu setempat. Di California AS, gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengguncang wilayah Redwood Valley, Mendocino County, Northern California. Gempa ini sendiri tidak terlalu merusak, namun beberapa orang melaporkan listrik padam. Sementara dari video, kalian bisa melihat barang-barang jatuh dengan guncangan sangat terasa di banyak tempat. And kindness. Don't speak. Killing of tradition. She said we will finish them. Tak lama setelahnya, tepatnya sekitar pukul 6.04 hingga 6.05 PM, giliran Venezuela yang dihantam gempa. Dan ini menjadi bagian paling tragis. Pasalnya, selain sangat besar, Venezuela langsung dihancurkan oleh 2 gempa besar bersamaan, di mana gempa pertama terjadi dengan kekuatan 7,2 magnitudo. Sebelum beberapa detik setelahnya, disusul langsung dengan gempa yang menghancurkan dengan kekuatan 7,5 magnitudo. Dengan epicentrum kedalaman yang sangat dekat dengan permukaan, yakni 10 km. Skala kehancuran yang besar pun tak terhindarkan terjadi di Caracas, La Guaira, dan wilayah pantai utara, di mana akibatnya banyak bangunan tinggi runtuh, terutama gedung-gedung tua dan beton yang tidak tahan gempa. Lihat gambaran kondisi gedung-gedung yang runtuh berikut ini. Atau, lihat gambaran kehancuran di La Guaira ini, saat bangunan-bangunan nampak seperti hancur total terkena bom besar. Ya, hari itu Venezuela benar-benar dihadapkan pada bencana yang tak pernah mereka bayangkan. Update terbaru, Kementerian Kesehatan Venezuela melaporkan lebih dari 500 orang meninggal dan lebih dari 4.300 luka-luka, dengan belasan ribu orang masih hilang. Di La Guaira, lebih dari 100 bangunan runtuh total, termasuk hotel bertingkat. Sedangkan di Caracas juga mengalami kerusakan luas pada gedung-gedung, Bandara Internasional Simon Bolivar ditutup sementara, dan banyak infrastruktur rusak. Ya, hari itu, 2 gempa major yang hampir bersamaan ini menciptakan efek double punch yang jauh lebih dahsyat daripada 1 gempa tunggal dengan magnitudo serupa, yang kemudian membuat gempa ini jadi gempa paling merusak dalam sejarah Venezuela. I've been waiting for my driver, 'cause cruel is high on ecstasy. Master of disguise, please unify the pleasantries, the balls in your court. Namun, belum berhenti di Venezuela, sekitar pukul 6.30 PM, Jepang menghadapi gempa besar 6,9 magnitudo yang terjadi lepas pantai Iwate Kuji di utara Jepang. Namun karena Jepang sangat siap menghadapi gempa dengan bangunan anti gempa dan sistem peringatan dini, kerusakan dan korban relatif minim. Terlebih saat tidak ada ancaman tsunami besar. Namun, lihatlah betapa kencang goyangan yang tertangkap pada CCTV berikut ini. Mengapa terasa aneh dan tak biasa?
Meski gempa sering terjadi di Pacific Ring of Fire dan zona tektonik aktif, kebetulan beberapa gempa kuat terjadi dalam waktu singkat seperti Jepang, Venezuela, dan AS. Jarang terlihat dalam satu hari. Venezuela sendiri mengalami doublet yang langka, yakni 2 gempa besar hampir bersamaan di sesar yang sama atau berdekatan. Sementara California dan Jepang berada di lempeng yang berbeda. Para seismolog dari USGS dan ahli lainnya menekankan, tidak ada hubungan kausal antar benua. Gempa tidak menular dalam jarak ribuan kilometer seperti itu, dan menilai bahwa hal ini lebih kepada kebetulan statistik di planet yang sangat aktif secara tektonik. Namun bagi banyak orang, hal ini menciptakan kesan ada sesuatu yang sinkron atau fenomena aneh. Banyak komentar menarik muncul soal bumi yang sudah menua untuk paling tidak mengingatkan kita pada Sang Pencipta. Seperti beberapa komentar berikut ini. Heal the world. Heal our land, Philippines. Amin, Lord. Ring of Fire-nya Indonesia paling lebar. Stay safe, everyone. Kita hidup dalam ancaman bencana yang dapat mengundang kematian mendadak. Dalam hidup yang hanya sebentar ini, aku harap kita semua bisa merasakan jatuh cinta dengan normal. Laki-laki mencintai perempuan, dan perempuan mencintai laki-laki. Tidak ada penyimpangan. Tidak ada laki-laki yang mencintai laki-laki. No way, it's all about sword tackle. Just a little ready for big game. Justice and equality, kindness and ecology, kindness for the kids and all that. Multinationals and industries. Ya, sekali lagi, fenomena semacam ini mengingatkan kita betapa rapuhnya bumi dan pentingnya kesiapsiagaan. Di Venezuela, dampaknya sangat mematikan karena faktor bangunan dan kepadatan penduduk. Di California dan Jepang, pengalaman dan infrastruktur membantu mengurangi resiko. Meski tentu saja, kekuatan alam tak bisa diprediksi. Jika California atau Jepang menerima gempa sebesar Venezuela seperti double earthquake, siapa yang tahu? We will finish them by smirking on. Don't sleep. Inevitable, inevitability. Everything is alright. Dunia bersatu menolong Venezuela. Venezuela sendiri telah mengumumkan melalui menteri mereka jika ini adalah bencana yang tak mampu mereka atasi sendiri. Dan oleh sebab itu, tak butuh waktu lama, gelombang solidaritas internasional dengan cepat dan luas muncul mengulurkan tangan. Dalam hitungan jam setelah gempa, banyak negara dan organisasi global langsung menyatakan kesiapan mengirim bantuan. AS mengerahkan Disaster Assistance Response Team atau DART, 2 tim rescue, tim medis, serta logistik militer untuk membantu memperbaiki Bandara Caracas yang rusak. AS juga melonggarkan sanksi sementara untuk memperlancar bantuan, sedangkan Turki bakal mengirimkan 2 pesawat penyelamat. Selain AS, UN atau PBB juga langsung mengaktifkan tim koordinasi UNOSAT untuk pemetaan kerusakan via satelit, UNICEF untuk perlindungan anak, dan OCHA untuk koordinasi Search and Rescue Internasional. Ratusan staf PBB di lapangan sudah bekerja mendukung pemerintah Venezuela. Negara di Amerika lain seperti El Salvador juga sudah mengirim 300 personel penyelamat plus 50 ton peralatan. Lalu ada Republik Dominika, Ekuador, Brasil, Kolombia, Panama, dan lainnya juga mengirim tim SAR dan bantuan kemanusiaan. Situasi terkini menunjukkan jika korban jiwa telah mencapai angka 589 dan diperkirakan akan masih terus bertambah. Di mana banyak korban masih tertimbun bangunan dengan tim penyelamat terus melakukan penyelamatan. Lihat momen mengharukan saat seorang balita berhasil diselamatkan dari reruntuhan. Said we will finish them by smirking on. Don't sleep. Sementara itu, lihatlah bagaimana mitra restoran WCK langsung mendatangi keluarga-keluarga yang terdampak dengan mengirimkan makanan di tengah lampu-lampu yang padam. Ya, di tengah gelombang kehancuran yang melanda Venezuela, satu hal yang masih menyisakan harapan adalah kemanusiaan masih hidup. Dunia tidak diam. Dari Washington hingga Ankara, dari San Salvador hingga Rio de Janeiro. Tangan-tangan terulur tanpa memandang warna bendera atau perbedaan politik. Bantuan mengalir, tim penyelamat bekerja tanpa kenal lelah. Dan doa-doa dari berbagai penjuru bumi menyatu untuk Venezuela. Inilah bukti bahwa di balik kekuatan alam yang mengamuk, masih ada kekuatan yang lebih besar, solidaritas manusia. Fenomena gempa sinkron di California, Venezuela, dan Jepang pada 24 hingga 25 Juni 2026 ini meninggalkan pelajaran yang sangat dalam. Bumi kita memang rapuh. Ia terus bergerak, terus mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Entah di Ring of Fire Indonesia yang paling lebar, di garis San Andreas maupun di Karibia. Ancaman itu selalu ada. Namun di balik ketakutan, ada pelajaran berharga. Kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Persatuan menyembuhkan luka.
Doa dan harapan menjaga kita tetap berdiri. Semoga korban-korban yang masih tertimbun segera ditemukan dalam keadaan hidup. Semoga yang terluka segera sembuh, dan semoga Venezuela bangkit kembali dari puing-puing ini, lebih kuat dan lebih siap. Kita tidak bisa menghentikan kekuatan alam, tapi kita bisa memilih untuk saling menjaga, saling membantu, dan saling mengingatkan. Heal the world. Stay safe everyone. Semoga bumi dan kita semua diberi ketenangan. Venezuela, dunia sedang bersamamu.